Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Wijayanto, anggota Paksi Penyuluh Anti Korupsi Pemerintah Kota Surakarta. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi atau pembelajaran dengan tema strategi dan aksi integritas untuk memberantas korupsi. Tentunya materi ini adalah materi lanjutan dari materi yang telah disampaikan oleh pemateri lain dengan tema anti korupsi. Sebenarnya apa sih tujuan akhir daripada pemberantasan korupsi? Tentunya di materi anti korupsi ini telah kita pelajari. Tujuan akhir daripada pemberantasan korupsi itu sebagaimana tercantum di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana tujuan daripada pemberantasan korupsi adalah yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang keempat adalah melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tentunya menjadi pertanyaan kita, apakah tujuan tersebut sudah dapat tercapai? Semua itu sangat bergantung pada upaya-upaya kita dalam mencegah dan menentang korupsi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut kita harus punya strategi. Tetapi sebelum kita membahas bagaimana strategi untuk memberantas korupsi, perlu kita pahami dulu, meskipun ini sudah dibahas di materi lain, apa itu pengertian korupsi. Ada banyak pengertian korupsi, tergantung sudut pandang mana yang kita pilih untuk mendefinisikan pengertian daripada korupsi. Korupsi itu berasal dari bahasa Latin, corrumper, yang artinya busuk, menggoyahkan, memutarbalik, atau menyogok. Sedangkan menurut KBBI, yang dimaksud dengan korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau golongan. Sedangkan Transparansi Internasional itu memberikan definisi korupsi sebagai perbuatan perilaku pejabat publik, politikus, atau pegawai negeri yang secara tidak wajar dan legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan kekuasaan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Sedangkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, definisi atau pengertian korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, baik perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Itu tadi ada beberapa pengertian korupsi, namun satu hal yang dapat kita simpulkan bahwa korupsi itu tidak harus merugikan keuangan negara. Perbuatan misalkan kita sebagai ASN, sebagai pegawai negeri, tidak masuk kerja tanpa keterangan, itu sudah masuk dalam kategori pengertian korupsi. Kembali ke materi dalam pembahasan ini, dalam rangka mewujudkan tujuan akhir dari pemberantasan korupsi, kita punya 3 strategi untuk memberantas korupsi, atau dikenal dengan istilah Trisula pemberantasan korupsi. Sula yang pertama yaitu sula penindakan, yaitu sula penindakan adalah sula yang menyasar peristiwa hukum yang secara aktual telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang. Sula ini tidak hanya mengganjar hukuman penjara dan denda bagi pelaku korupsi, tapi juga memberikan efek jera bagi para koruptor. Kemudian sula atau strategi yang kedua adalah sula pencegahan. Sula pencegahan ini dilakukan melalui perbaikan sistem untuk menutup celah-celah korupsi. Dan yang ketiga adalah sula pendidikan, yaitu melalui sosialisasi dan kampanye anti korupsi. Kita akan membahas lebih mendalam bagaimana sula penindakan ini. Sula penindakan adalah strategi represif dalam menyeret koruptor ke meja hijau,
membacakan tuntutan serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Strategi ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan penanganan laporan aduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan terakhir eksekusi. Pengaduan masyarakat itu merupakan sumber informasi yang sangat penting bagi upaya pemberantasan korupsi. Karena itulah perlu memperkuat whistleblowing system yang mendorong masyarakat mengadukan adanya tindak pidana korupsi. Aparat penegak hukum akan melakukan proses verifikasi dan penelaahan untuk memastikan apakah sebuah aduan dari masyarakat itu bisa ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Di tahap penyelidikan, aparat penegak hukum akan mencari sekurang-kurangnya 2 alat bukti untuk melanjutkan kasus ke proses penyidikan. Pada tahap ini, salah satunya ditandai dengan ditetapkannya seorang menjadi tersangka. Selanjutnya adalah tahap penuntutan dan pelimpahan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Tahapan berikut adalah tahapan pelaksanaan putusan pengadilan. Eksekusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Jadi, sula yang pertama, sula penindakan, itu banyak dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, baik itu KPK, kepolisian, dan jaksa. Tetapi kita sebagai ASN, sebagai masyarakat juga tetap bisa berperan di dalam strategi penindakan ini, yaitu dengan melaporkan adanya tindak pidana korupsi. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu terkait dengan sula pencegahan. Di sini banyak peran kita sebagai ASN. Harus diakui bahwa banyak sistem di Indonesia yang membuka peluang terjadinya korupsi. Misalnya, rumitnya prosedur pelayanan publik atau berbelitnya proses perizinan sehingga memicu terjadinya penyuapan dan penyalahgunaan kekuasaan. Sistem dengan celah korupsi juga kerap terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa yang syarat konflik kepentingan. Sula pencegahan mencakup perbaikan pada sistem sehingga meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi. Di antara perbaikan yang bisa dilakukan misalkan pelayanan publik yang dibuat transparan melalui sistem berbasis online atau sistem pengawasan terintegrasi. Perlu juga penataan layanan publik melalui koordinasi dan supervisi pencegahan atau Kopsugah, serta transparansi penyelenggara negara. Untuk transparansi penyelenggara negara telah dilakukan melalui adanya kewajiban menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN dan laporan gratifikasi. Penyerahan LHKPN wajib dilakukan semua penyelenggara negara, sedangkan untuk gratifikasi penerima itu wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak menerimanya. Jika tidak melaporkannya, maka pegawai tersebut dianggap menerima suap. Dalam sula atau strategi ini banyak peran yang kita bisa lakukan selaku ASN, selaku masyarakat. Di antaranya yaitu menyampaikan laporan LHKPN apabila kita sebagai penyelenggara negara. Kemudian kita juga banyak mengembangkan aplikasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan. Kemudian sula yang ketiga atau strategi yang ketiga yaitu sula pendidikan. Sula pendidikan ini digalakkan dengan kampanye dan edukasi untuk menyamakan pemahaman dan persepsi masyarakat tentang tindak pidana korupsi, bahwa korupsi itu berdampak buruk dan harus diperangi bersama. Harus diakui masyarakat tidak memiliki pemahaman yang sama mengenai korupsi. Contoh paling mudah yaitu soal memberi uang terima kasih kepada aparat pelayan publik yang masih dianggap hal lumrah. Padahal uang terima kasih adalah gratifikasi yang dapat mengarah pada korupsi. Melalui sula pendidikan atau strategi pendidikan, diharapkan mampu membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat
terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Tadi kita sudah membahas ada 3 strategi dalam pemberantasan korupsi. Tentunya trisula pemberantasan korupsi tersebut tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh KPK atau aparat penegak hukum lainnya. Membutuhkan peran serta semua pihak untuk mewujudkan negara yang bebas korupsi dari pemerintah hingga masyarakat. Butuh komitmen dan political will dari pemerintah dan publik untuk menuntut standar etis dan norma yang lebih tinggi, bahwa korupsi bukan hanya soal melawan hukum, tetapi juga merusak sendi-sendi kebangsaan. Pihak swasta yang kerap juga terlibat dalam kasus korupsi harus juga berperan dalam strategi ini. Karena itulah trisula pemberantasan korupsi juga diarahkan ke sektor swasta secara profesional. Masyarakat sipil yang bersemangat anti korupsi dan media massa yang independen juga menjadi salah satu kunci memberantas korupsi di tanah air. Sinergi aparat penegak hukum, kementerian atau lembaga, organisasi pemerintah dan non-pemerintah mesti ditingkatkan untuk mendeteksi dan menindak para pelaku korupsi. Setelah kita memahami bagaimana menyusun strategi dalam mencegah dan menentang korupsi, namun semua itu memerlukan keselarasan antara ucapan dan tindakan. Itulah yang dinamakan sebagai integritas. Jadi di dalam pemberantasan korupsi itu sangat-sangat dibutuhkan nilai integritas dalam setiap individu manusia, dalam setiap individu pihak-pihak di dalam masyarakat, aparat penegak hukum, dan lembaga pemerintah. Apa itu integritas? Ada 2 pengertian integritas. Menurut Kamus Kompetensi Perilaku KPK, integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai dengan nilai yang dianut. Nilai itu dapat berasal dari kode etik tempat kita bekerja, nilai masyarakat maupun nilai moral pribadi. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas adalah merupakan mutu, sifat dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Apakah ciri-ciri orang yang berintegritas itu? Orang yang berintegritas itu yang pertama, itu berkepribadian utuh. Tindakannya merujuk pada nilai norma dan etika. Kemudian perkataan dan perbuatan itu selaras. Yang ketiga, patuh pada etik yang telah disepakati. Dengan perkataan lain, termasuk tidak melanggar sumpah jabatan. Kemudian ciri orang yang berintegritas yang keempat adalah menjadi panutan, dan yang kelima adalah tidak tergoda melakukan penyelewengan. Kemudian tadi sudah kami sampaikan bahwa orang yang berintegritas itu punya kepribadian yang utuh, tindakannya itu merujuk pada nilai moral dan etika. Ada 9 nilai integritas yang harus kita pupuk, yang harus kita pegang di dalam perbuatan sehari-hari supaya kita dapat memberantas terjadinya korupsi. 9 nilai integritas ini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dibuat dalam satu akronim yang disebut Jumat Bersepeda Kakak. Apa itu Jumat Bersepeda Kakak? Yaitu suatu akronim terkait dengan 9 nilai integritas. Yang pertama adalah jujur, kemudian mandiri, tanggung jawab, selanjutnya berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Untuk memudahkannya, dibuat akronim Jumat Bersepeda Kakak. Apakah definisi dari masing-masing 9 nilai integritas?
Integritas yang pertama yang telah kami sampaikan tadi adalah jujur. Jujur adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perbuatan. Kemudian disiplin, yaitu kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan dan tata tertib yang berlaku. Disiplin ini berarti patuh pada aturan. Selanjutnya, nilai integritas yang ketiga adalah tanggung jawab. Sikap dan perilaku seorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial maupun masyarakat. Selanjutnya, nilai integritas yang keempat adalah adil. Artinya berarti tidak berat sebelah, tidak memihak pada salah satu. Adil juga berarti perlakuan yang sama sesuai dengan proporsinya. Kemudian selanjutnya nilai integritas berikutnya adalah berani, yaitu merupakan hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya dan kesulitan. Selanjutnya peduli, yaitu sikap dan tindakan memperhatikan dan menghiraukan orang lain, masyarakat yang membutuhkan dan lingkungan sekitar. Nilai berikutnya adalah kerja keras, yaitu merupakan kesungguhan dalam berusaha ketika menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan, dan lainnya. Yang berikutnya adalah nilai integritas mandiri, dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Dan yang terakhir adalah sederhana, yaitu menggunakan sesuatu secukupnya dan tidak berlebihan. Itu tadi sudah kita bahas 9 nilai integritas, yang mana nilai-nilai ini harus kita pegang di dalam melaksanakan tugas pekerjaan, di mana kita berperan di dalam pembangunan. Sepanjang 9 nilai integritas ini telah kita pegang, maka upaya pemberantasan korupsi dapat kita laksanakan. Nilai-nilai integritas itu juga bisa kita teladani dari kisah atau tokoh yang ada di dalam masyarakat. Salah satu contoh tokoh masyarakat yang punya integritas tinggi adalah pahlawan Haji Agus Salim. Beliau terkenal dengan kesederhanaan hidupnya. Haji Agus Salim itu adalah tokoh bangsa yang layak menjadi panutan, di mana beliau sangat terkenal sebagai seorang yang jenius dengan menguasai 9 bahasa dan selalu juara di kelasnya. Integritas Agus Salim terlihat sejak usia muda, salah satunya ketika dia menolak beasiswa dari Belanda. Beasiswa sekolah kedokteran itu seharusnya untuk Raden Ajeng Kartini, namun karena Kartini harus menikah, dia terpaksa melepaskannya, dan Kartini dalam suatu surat kepada pemerintah Belanda merekomendasikan kepada Agus Salim untuk menggantikannya. Bukan tanpa alasan, Kartini tahu bahwa Agus Salim adalah seorang yang cemerlang. Agus Salim menolak pengalihan beasiswa tersebut karena merasa bukan karena jerih payahnya. Sikap ini sulit dibayangkan di masa kini ketika banyak sarjana yang lulus bukan dari usahanya sendiri, menggunakan joki, atau bahkan ada yang membeli ijazah. Itu satu contoh kisah integritas dari pahlawan Haji Agus Salim. Kemudian ada lagi kita bisa meneladani satu contoh dari seorang yang sangat berintegritas, yaitu kisah integritas Baharudin Lopa, di mana salah satu kisah kecil soal integritas dari Baharudin Lopa yaitu berkaitan dengan mobil dinasnya. Suatu ketika sebagai kepala kejaksaan tinggi di Sulawesi Selatan, Lopa mengadakan kunjungan ke sebuah kabupaten di wilayah kerjanya. Dalam perjalanan pulang, Lopa tiba-tiba menyuruh ajudannya menghentikan mobilnya. Lopa bertanya kepada sang ajudan, "Siapa yang mengisi bensin?" Si ajudan pun dengan jujur menjawab, "Pak Jaksa." Mendengar itu, Lopa menyuruh ajudannya memutar mobilnya tersebut kembali ke kantor sang jaksa yang mengisikan bensin ke mobil itu. Tiba di sana, Baharudin Lopa meminta sang jaksa menyedot kembali bensin sesuai dengan jumlah yang diisikan.
Saya punya uang jalan untuk beli bensin dan itu harus saya pakai. Seloroh Baharudin Lopa. Itu adalah contoh sikap integritas dari Baharudin Lopa yang patut kita teladani. Dan ada satu lagi kisah integritas dari seorang tokoh, yaitu dari Sugeng Imam Santoso, seorang kepala kepolisian Republik Indonesia, yaitu beliau menjadi kepala kepolisian Republik Indonesia di tahun 68 sampai 71. Sugeng Imam Santoso dikenal seorang yang berintegritas. Salah satu bukti klaim ini adalah ketika Sugeng meminta istrinya, Mary Ruslani, menutup toko kembang mereka sehari sebelum pelantikan sebagai kepala jawatan imigrasi. Ibu Mary tak habis pikir dengan permintaan suaminya itu, karena toko kembang tersebut adalah salah satu sumber penghasilan tambahan mereka. Sugeng menjawab tegas, nanti semua orang yang berurusan dengan imigrasi akan memesan kembang pada toko kembang ibu, dan ini tidak adil untuk toko kembang lainnya. Itu tadi contoh-contoh sikap integritas dari para tokoh yang bisa kita teladani. Tadi sudah kami sampaikan kisah Sugeng yang meminta istrinya, Mary Ruslani, menutup toko bunga mereka sehari sebelum pelantikan sebagai kepala jawatan imigrasi. Kisah tersebut menunjukkan pentingnya memitigasi potensi konflik kepentingan untuk mencegah terjadinya korupsi. Mengapa? Karena semua praktik korupsi dimanapun selalu melibatkan konflik kepentingan di dalamnya. Ketika seorang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan organisasi, maka akan terjadi korupsi. Konflik kepentingan ini terkadang juga muncul karena adanya gratifikasi, dua pelanggaran yang saling terkait. Terkait dengan benturan kepentingan, pemerintah Kota Surakarta juga sudah memiliki aturannya, dan dasar hukum penanganan benturan kepentingan di lingkungan pemerintah Kota Surakarta itu diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan. Kemudian di pemerintah Kota Surakarta juga sudah ada dasar hukumnya sendiri, yaitu melalui Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 38.2 Tahun 2021 tentang penanganan benturan kepentingan, di mana di dalam pasal 6 Perwali tersebut disebutkan bahwa setiap pejabat atau pegawai pemerintah Kota Surakarta wajib mengidentifikasi apabila terdapat benturan kepentingan di lingkungan kerjanya. Tadi sudah kami sampaikan dasar hukumnya. Lalu apa pengertian benturan kepentingan itu? Benturan kepentingan adalah situasi yang memiliki pengaruh kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain terhadap kualitas keputusan dan atau tindakan pegawai sesuai dengan kewenangannya sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan atau tindakannya. Bentuk dan situasi benturan kepentingan itu meliputi apa saja? Yang pertama, bentuk dan situasi benturan kepentingan meliputi menerima gratifikasi atas suatu keputusan atau jabatan. Kemudian yang kedua, penggunaan barang negara atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya yang ketiga, bentuk atau situasi benturan kepentingan, yaitu penggunaan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, pemberian akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti SOP yang ada. Ini bentuk dan situasi benturan kepentingan. Contohnya, misalkan terkait dengan perizinan, sudah ada SOP-nya, syarat-syaratnya apa, langkah-langkahnya apa. Tapi oleh seorang yang memiliki kewenangan atau memiliki jabatan, ada seorang yang dikhususkan tanpa melalui proses sesuai dengan SOP, dia mendapatkan surat keputusan atau perizinan. Itu adalah bentuk atau situasi benturan kepentingan. Yang terakhir adalah bentuk dari situasi benturan kepentingan, yaitu proses pengawasan tanpa adanya SOP karena adanya pengaruh atau harapan dari pihak yang diawasi.
Apa saja sumber benturan kepentingan? Jadi benturan kepentingan itu bersumber dari yang pertama tadi, gratifikasi, pemberian dari seorang, kemudian kepentingan pribadi, kemudian penyalahgunaan kekuasaan, kemudian hubungan afiliasi, perangkapan jabatan, dan adanya kelemahan sistem organisasi. Itu sumber benturan kepentingan. Lalu bagaimana prinsip penanganan benturan kepentingan? Apabila terjadi benturan kepentingan, maka prinsip penanganannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pejabat atau pegawai yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi benturan kepentingan. Kemudian prinsip penanganan yang kedua adalah pejabat atau pegawai yang berpotensi dan atau telah berada di dalam situasi benturan kepentingan wajib untuk membuat dan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsungnya. Yang ketiga, pejabat atau pegawai wajib membuat surat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus atau ke samping, maupun hubungan keluarga dalam garis keturunan lurus atau ke samping dengan atasan langsung atau pejabat yang berwenang. Kemudian prinsip penanganan yang terakhir adalah perangkapan jabatan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan oleh pejabat dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan peraturan daerah yang mengatur. Lalu pertanyaannya tadi, sudahkah kita berintegritas? Kita sudah mempelajari, memahami tadi integritas, pengertiannya bagaimana, nilai-nilai integritas itu meliputi apa saja, dan kita juga sudah tadi membahas kisah-kisah teladan integritas dari tokoh bangsa. Tanpa disadari, acap kali kita mengalami godaan untuk memegang teguh prinsip integritas tadi. Sekarang pertanyaannya adalah, sudahkah kita berintegritas? Maka marilah kita bercermin atau mengevaluasi diri kita sendiri. Kita bercermin bagaimana terkait dengan pribadi kita. Beberapa prinsip, beberapa kriteria seorang yang sudah berintegritas, diantaranya yaitu berani bertanggung jawab atau mengakui setiap kesalahan yang telah diperbuat. Itu ciri-ciri orang berintegritas. Kemudian dengan penuh kesadaran memperbaiki setiap kesalahan yang telah diperbuat. Itu kita harus bercermin apakah kita sudah berintegritas. Tuntutan kita berintegritas yang kedua adalah dengan penuh kesadaran memperbaiki setiap kesalahan yang telah diperbuat. Kemudian yang ketiga, kita harus bercermin bahwa sebagai pribadi yang berintegritas, kita harus berani menegur atau mengingatkan orang lain dengan santun karena melanggar nilai dan norma. Selanjutnya, menyampaikan kebenaran mesti dalam posisi yang sulit atau tidak menguntungkan. Berikutnya, selalu menepati janji yang telah dibuat. Jadi sebagai pribadi yang berintegritas, maka kita harus bercermin apakah kita senantiasa telah menepati janji yang telah kita buat atau belum. Kemudian selalu mempertimbangkan konsekuensi atau akibat setiap tindakan yang akan dilakukan. Dan terakhir, sebagai pribadi yang berintegritas, kita harus bercermin bahwa sebagai orang yang berintegritas, kita harus selalu berusaha memberikan teladan dan kebaikan. Apa sih sebenarnya pentingnya integritas? Tadi kita sudah membahas mengenai trisula pemberantasan korupsi dan pentingnya integritas. Karena sebenarnya bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi kekurangan orang jujur. Jadi itu pentingnya integritas. Karena nanti apabila kita bisa memberantas korupsi, maka kita akan dapat menghindarkan dampak masif dari korupsi. Kita masih ingat
di materi pembelajaran anti korupsi, ada dampak masif dari terjadinya korupsi. Dampak masif korupsi itu meliputi berbagai bidang. Yang pertama yaitu bidang hukum. Dampak masifnya adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Di sisi lain, di bidang pendidikan, korupsi berdampak masif yaitu dengan meningkatnya potensi menurunnya kualitas sumber daya manusia bangsa. Sedangkan di bidang sosial, dampak masif dari korupsi adalah meningkatnya kriminalitas, jurang kemiskinan semakin besar. Sedangkan di bidang ekonomi, itu akan menimbulkan lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dan dampak masif korupsi itu juga akan berdampak pada bidang pertahanan, kesehatan, dan juga bidang politik. Di bidang pertahanan akan memperlemah alutsista dan SDM serta lemahnya batas negara. Di bidang kesehatan akan berdampak pada mahalnya fasilitas kesehatan, menurunnya angka harapan hidup, dan di bidang politik akan menimbulkan hancurnya kedaulatan rakyat. Itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan strategi dan rencana aksi integritas di dalam memberantas korupsi. Mudah-mudahan materi ini dapat menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk berperan di dalam pemberantasan korupsi. Tadi sudah kami sampaikan ada 3 strategi. Kita bisa berperan, berkontribusi di dalam strategi penindakan, sula penindakan. Kita juga bisa berperan di dalam sula atau strategi pencegahan melalui perbaikan sistem. Kemudian kita juga bisa berperan di dalam sula atau strategi pendidikan melalui kampanye anti korupsi. Dan akhir dari pembelajaran ini akan kami tutup melalui sebuah pantun. Buku tulis dimasukkan lemari, semakin ditumpuk semakin tinggi. Setiap detik kita harus atur strategi bagaimana cara memberantas korupsi. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.